Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Kak Ayu, yang kali ini akan mencoba untuk menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di kelas 10, yaitu berkaitan dengan dinamika hidrosfer. Jadi, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan hidrosfer? Hidrosfer itu adalah lapisan air, baik lapisan yang bentuknya cair, bisa berupa air, kemudian ada yang dalam bentuk padat, contohnya adalah salju, ada juga yang berbentuk gas, berupa uap air. Jadi air, salju, dan uap air itu masuk ke dalam hidrosfer atau lapisan air. Nah, salah satu submateri yang ada dalam dinamika hidrosfer itu adalah berkaitan dengan siklus hidrologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Jadi, siklus hidrologi itu adalah perputaran air. Nah, kalian juga tahu nggak kalau ternyata jumlah air yang ada di permukaan bumi kita itu relatif tetap. Dia tidak berkurang dan tidak juga bertambah. Nah, kalaupun itu mengalami perubahan, yang berubah itu hanya wujudnya saja. Nah, misalkan kalau di musim panas ya, es ataupun salju yang ada di kutub utara maupun kutub selatan itu kan mencair. Jadi seolah-olah airnya itu akan bertambah ketika musim panas, padahal tidak. Jadi yang mengalami perubahan itu hanya wujudnya saja. Dari yang tadinya benda padat berupa salju, kemudian mencair menjadi air gitu. Begitupun pula ketika musim dingin, seolah-olah airnya itu berkurang. Karena apa? Karena di musim dingin itu kan airnya membeku ya, kemudian menjadi salju gitu. Jadi sekali lagi jumlah air yang ada di permukaan bumi kita itu jumlahnya relatif tetap. Kalaupun mengalami perubahan, yang berubah itu adalah wujudnya saja. Nah, kenapa kok jumlah air yang ada di permukaan bumi kita itu relatif tetap? Salah satunya yaitu karena adanya siklus hidrologi atau perputaran air. Nah, bagaimana sih proses dari siklus hidrologi? Jadi siklus hidrologi pertama kali itu dimulai dari adanya penguapan. Jadi dari panas sinar matahari yang kena ke laut, kemudian lautnya mengalami penguapan, sehingga disebut dengan proses yang namanya adalah evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah penguapan dari perairan yang terbuka. Perairan terbuka itu contohnya apa? Perairan terbuka itu contohnya seperti laut, kemudian ada danau, ada waduk, kemudian juga bisa ada rawa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, apa itu namanya? Yaitu transpirasi. Jadi penguapan yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari penguapan, baik itu yang berupa penguapan dari laut maupun dari tumbuhan, maka akan mengalami proses yang namanya kondensasi atau pembentukan awan. Nah, kemudian awannya ini nanti akan bergerak, misalkan saja dari laut ke daratan. Nah, ke samping ini. Pergerakan awannya yang dibawa oleh angin itu disebut dengan adveksi. Jadi misalkan awannya berubah jadi di sini nih. Nah, awannya nanti semakin lama akan semakin menampung uap air. Jadi dia akan semakin berat, kemudian sampai pada titik jenuhnya, nanti baru terjadi proses yang namanya presipitasi atau hujan. Nah, air hujan yang jatuh di permukaan bumi, itu sebagian ada yang mengalir di permukaan dalam bentuk sungai ataupun selokan-selokan. Nah, itu namanya adalah runoff. Kemudian yang sebagian lagi, dia akan masuk secara vertikal ke dalam tanah. Sebutannya adalah infiltrasi. Kemudian ada juga yang lebih masuk ke dalam tanah sehingga akan membentuk air bawah tanah. Nah, itu namanya adalah perkolasi. Jadi nanti air bawah tanahnya kemudian akan bermuara lagi sampai ke laut. Nah, nanti di laut juga akan mengalami proses ulang seperti yang tadi, yaitu penguapan atau evaporasi. Nah, begitu terus seterusnya. Jadi dari laut kemudian mengalami proses penguapan, menjadi awan atau kondensasi, kemudian turun hujan presipitasi,
sebagian air hujannya ada yang mengalir di atas permukaan namanya runoff, ada yang masuk secara vertikal namanya infiltrasi, kemudian ada air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga membentuk air bawah tanah namanya perkolasi, dan bermuara lagi nanti sampai ke laut. Nah, itulah yang namanya siklus hidrologi. Jadi, airnya perputarannya itu seperti itu. Nah, gimana? Sekarang udah paham atau belum? Semoga bisa lebih paham untuk materi siklus hidrologi dan semoga bisa lebih membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.